Haleluya, shalom, shalom, shalom. Shalom. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi. Dan sebelum kita mau masuk ibadah kita yang luar biasa, mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam roh yang benar. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk semuanya kita tutup mata kita lipat kedua tangan kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah Engkau persiapkan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sebuah paket yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dan kami mau semangat kami, roh kami dan hidup kami diperbaharui selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Sebab kini sudah tiba saatnya untuk kita boleh maju berperang demi nama Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi berkat setiap saat. Haleluya. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari semua kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan hey, haleluya. Mari semua kita mau menari buat nama Tuhan. Tepuk tangannya yuk. Hey, kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan segenap bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan hey, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan
dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari kita menari dan melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagi Tuhan. Semua siap-siap tangannya, kita mau menerima anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, Kita mau memuji Dia dan kita mau menyembah Dia. Bahkan kita berdoa hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru Dia curahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kini keluarga Gregorio kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bila pada saat ini mata Tuhan boleh tertuju di dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat tutur kata dan lewat hidup kita. Maka dari itu, biarlah semua orang yang menyerukan namanya berkenan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua kita mau masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap
tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi hidup kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan, menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami nyatakan Tuhan, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah sebab ku tahu sendiri, dan ku yakin Tuhan Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi. Ku mau selalu Tuhan, sebab kami yakin Tuhan hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, Tuhan, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. ku kan Berserah, ku tahu aku tak sendiri.
mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Engkau terang, Engkau Raja kami, dulu sekarang selamanya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, untuk kami agungkan seumur hidup kami Tuhan, sebab tangan-Mu yang perkasa, sebab nama-Mu yang ajaib, yang memeluk hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terdahsyat Tuhan, yang selalu ada Bapa dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang terutama Tuhan, bertata dalam kami. El Shaddai, Kau Tuhan yang besar. Ditinggalkan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, Kau yang berkuasa. yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Kau Rajaku, Yesus, Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah selama-lamanya Raja dan Juru Selamat yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar, kami mau menangkap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang turut dan taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya masih dalam perlindungan Tuhan, semuanya masih dalam kebaikan dan kasih setia Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita hari ini masih bisa memuji menyembah Tuhan, kini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama satukan hati, satukan pikiran, kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan, yang kami terima Tuhan di sepanjang hari kami, di sepanjang minggu kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai hidup kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami bisa melakukan berbagai macam kegiatan kami Tuhan, karena Engkau ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bisa beribadah, kami masih bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, firman yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi biarlah firman ini kami terapkan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah Tiang Garam. Tiang Garam. Saya ambil firman Tuhan yang sangat singkat di Lukas pasal 17 ayat yang ke-32 berbunyi, ingatlah akan istri Lot. Lukas 17 ayat 32 berbunyi, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot dan Lot tinggal di sebuah kota yang nama Sodom dan Gomora, kota yang diluluh lantakkan oleh Tuhan, kota yang di bumi hanguskan Tuhan karena dosa mereka, karena dosa kenajisan mereka, karena kejahatan mereka. Di mata Tuhan, kota ini adalah kota yang jahat, sehingga Tuhan menghancurkan kota ini dengan hujan belerang. Nah, uniknya dalam kejadian kota ini adalah hanya keluarga Lot yang diselamatkan. Lot, istrinya, dan anak-anaknya. Hanya keluarga ini saja yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ada kisah menarik ketika dalam penyelamatan, ketika keluarga Lot sedang berlari keluar dari kota Sodom dan Gomora, istri Lot menoleh ke belakang sehingga istrinya menjadi tiang garam. Itulah yang kenapa di kitab Lukas ditulis, ingatlah akan istri Lot. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, istri Lot menjadi tiang garam. Kita mau baca lengkap di Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikkannyalah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Padahal sudah diberitahu, sudah dibilang di Kejadian 19 ayat 17, dikatakan sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Sudah dikatakan oleh dua orang malaikat utusan Tuhan untuk supaya jangan menoleh ke belakang.
tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan istri Lot menjadi tiang garam. Nah, yang saya mau bahas bukan tiang garamnya, tapi yang saya mau bahas pada malam hari ini, kenapa istri Lot menoleh ke belakang. Saya catat ada dua hal. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang sehingga ia menjadi tiang garam? Tiang garam adalah sebuah hukuman untuk istri Lot. Karena sudah dibilang, jangan menoleh ke belakang. Larilah ke pegunungan, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang atau jangan berhenti di suatu tempat pun, di lembah Yordan pun jangan. Supaya engkau selamat. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Yang pertama, karena istri Lot mengabaikan dan memalingkan dirinya dari keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara sekalian, saya mau katakan pada malam hari ini, istri Lot, keluarga Lot mendapat privilege dari Tuhan, mendapat suatu kehormatan dari Tuhan, mendapat keselamatan dari Tuhan. Dia mendapat suatu eksklusivitas daripada Tuhan, sehingga keluarga ini yang diselamatkan dan Tuhan menyuruh mereka untuk keluar dari kota itu. Larilah ke pegunungan. Lalu mereka berlari, tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Padahal ada keselamatan di depan. Padahal ada keselamatan di depan. Ada berkat di depan. Tetapi istri Lot masih menoleh ke belakang. Sodom dan Gomora adalah lambang kejahatan, adalah lambang kenajisan, lambang kedukaan hati Tuhan. Karena Tuhan begitu marah terhadap kota ini sehingga Tuhan meluluh lantakan, ditunggang balikan kota ini sama Tuhan karena kejahatan mereka. Istri Lot masih menoleh ke belakang. Istri Lot memalingkan dirinya dari keselamatan yang Tuhan berikan. Padahal keselamatan, kebaikan ada di depan mata dia. Tetapi istri Lot memalingkan dirinya dari keselamatan yang Tuhan berikan. Itulah yang membuat dia menjadi tiang garam. Karena istri Lot mengabaikan Tuhan, mengabaikan keselamatan, memalingkan dirinya dari keselamatan. Saya mau kasih tahu banyak hal yang dapat memalingkan diri kita dari keselamatan yang Tuhan berikan. Banyak hal di dunia ini yang membuat kita bisa berpaling dari keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan berpaling dari Tuhan. Jangan berpaling dari keselamatan yang Tuhan berikan. Kadang kita memalingkan diri kepada hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Seperti permasalahan. Ada orang jahat sama kita. Ada orang yang berkhianat sama kita. Ada masalah yang sebenarnya sederhana. Ataupun sebesar-besarnya masalah, sebesar-besarnya masalah, sehebat-hebatnya masalah, pasti ada jalan keluar. Jangan sampai kita memalingkan diri kepada masalah itu. Terlebih dari dosa. Kadang-kadang kita masih berpaling dengan dosa-dosa kita yang lama. Terlebih kita masih berpaling dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lama. Ketika ada masalah, kita memalingkan diri. Kita merokok, kita menenangkan pikiran, kita minum minuman keras. Kenapa harus demikian? Kenapa harus memalingkan diri dari keselamatan yang Tuhan berikan? Kenapa masih mengabaikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kadang-kadang kita kesel sama orang, kita gak bisa berdoa sama Tuhan. Kadang-kadang kita sakit hati, kita gak bisa berdoa sama Tuhan. Kita gak bisa kebaktian, kita gak bisa beribadah. Secara tidak langsung, kita sedang memalingkan diri dari keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu. Yang berlalu sudahlah berlalu. Kejadian yang sudah berlalu, meskipun itu baru 1 detik berlalu, itu sudah berlalu. Yang kita perlu adalah kita ingat kalau itu emang kesalahan kita, jangan ulangi. Kalau itu kesalahan orang, jangan ingat-ingat, lupakan itu. Kalau salah kita jangan ulangi. Kalau memang kita yang ceroboh, jangan keceroboh lagi. Kalau kita benar, orang lain yang salah sama kita, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Jangan kita ingat-ingat lagi. Yang kita harus ingat adalah kebaikan Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan. Kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, itulah yang kita ingat.
Itulah yang harus kita pikirkan setiap hari, setiap detik, setiap menit. Setiap jam itu yang mesti kita pikirkan. Jangan kita pikirkan kesalahan orang. Jangan kita pikirkan orang jahat sama kita, menyakitkan hati kita. Pak Pendeta udah 1 minggu yang lalu, tapi hati ini masih sakit. Hati ini masih luka. Pak Pendeta itu sudah berlalu mungkin setahun yang lalu, tapi hati ini masih mengingat-ingat hal itu. Tidak ikhlas saya, Pak Pendeta. Saya mau beritahu, lupakan yang telah lalu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Saudara mikirin dia, saudara sakit hati sama dia, dia belum tentu mikirin saudara. Jangan-jangan dia ngomong sesuatu, dia lupa dia ngomong, tapi kita pikirin siang malam, makan gak bisa makan, tidur gak bisa tidur, mau berdoa gak bisa berdoa, kita masih mikirin omongan dia. Lupakan yang telah berlalu. Kalau saudara naik mobil, saudara gak bisa naik mobil hanya melihat kaca spion. Betul tidak? Kalau kita terpaku sama kaca spion, nah sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas. Kita pikir kaca spion, kita lihat di kaca spion, yang ada kita nabrak. Kita nggak bisa maju ke depan. Saya mau beritahu, hidup orang Kristen adalah hidup yang maju ke depan. Kaca spion hanya digunakan ketika kita mau bermanuver. Misalnya, kita mau ambil jalan sebelah kiri. Kita mau pindah jalur. Kita lihat kaca spion sedikit, oh aman, kita belok ke kanan. Kalau udah belok ke kanan nggak mungkin kita pelototin terus tuh kaca spion, ya nabrak kitanya. Setelah kita belok, udah kita lihat lagi kaca depan. Fungsinya kaca spion untuk mengingatkan kita ada apa di belakang kita kalau kita pindah jalur. Dalam kehidupan ini begitu. Kalau kita hari ini ingin mengambil resiko, kita mau berganti jalur, kita mau buka bisnis baru, atau mungkin saya punya partner yang baru, mau buka bisnis yang baru, kita lihat kaca spion kita, lihat masa lalu kita, oh iya saya sudah pelajari kalau orang yang model begini, orang yang model begitu jangan diajak bisnis. Tapi orang yang baik, orang yang ini boleh diajak bisnis. Itulah fungsi kaca spion. Itulah fungsi kita menoleh ke belakang supaya kita tidak disakiti lagi dengan model orang yang sejenis. Tapi kita nggak boleh terpaku. Kalau kita terpaku dengan kaca spion, kita lihat kaca spion, kita nggak lihat kaca depan, nabrak kitanya, nggak maju-maju. Firman Tuhan bilang di Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri telah tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan. Perhatikan baik-baik. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena hidup orang Kristen, hidup yang maju ke depan. Bukan hidup yang nengok ke belakang, bukan hidup yang menoleh ke belakang, bukan hidup yang memalingkan diri, mengabaikan keselamatan daripada Tuhan. Tetapi kita maju karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kita hidup ini harus maju, hidup ini harus baik, hidup ini harus benar. Tidak boleh ada cacat celah. Jangan kita nengok ke belakang. Kita nggak bisa melupakan, saudara-saudara, kalau kita nggak bisa melupakan orang jahat sama kita nggak bisa maju ke depan. Orang itu mungkin udah maju ke depan, kita ketinggalan. Rugi toh, kita yang disakitin, kita yang ketinggalan. Oleh sebab itu ketika kita disakitin sama orang, segera lupakan. Serahkan kepada Tuhan semua, biar Tuhan yang balas. Jangan kita yang ngedumel di hati, mau ngebales nggak bisa. Jadinya kesel kitanya. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, kau berkati dia Tuhan. Kau lakukan apa yang kau pandang baik pada dia Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Lupakan yang telah lalu. Lupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Yang di hadapanku adalah apa? Keselamatan, kebenaran, kasih karunia, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itu yang kita kejar. Itu yang kita perhatikan. Itu yang kita harus, kesitulah tujuan kita.
Kalau kita kerap kali nengok ke belakang, kita nggak bisa maju. Yang ada lubang di depan kita nggak bisa lihat. Ada mobil di depan kita nggak bisa lihat. Ada rintangan di depan kita nggak bisa lihat. Itulah kenapa kalau orang Kristen kena masalah, karena hidupnya selalu nengok ke belakang. Karena hidupnya selalu mandang ke belakang. Dia nggak mau yang lihat di depan. Lupakan yang telah lalu. Jangan pandangi terus yang di belakang. Maju ke depan. Karena ada Yesus di depan kita. Di hadapan kita ada kebenaran Tuhan. Ada keselamatan daripada Tuhan. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, ini firman-Nya. Ditulis firman-Nya. Bukan omongan saya, firman-Nya. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, dikatakan lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku itu besar Allah. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang lama udah berlalu. Yang lama itu udah lama. Jangan dipikirin yang lama-lama. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, lihat, lihat. Aku, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Dia membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Supaya apa? Supaya kita bisa maju ke depan. Di depan ada apa? Ada tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu yang Tuhan mau. Kita maju ke depan. Jangan nengok ke belakang, nengok ke belakang, nengok ke belakang. Kita nggak bisa lupain orang yang jahat sama kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang melukai hati kita. Kita nggak bisa ingat masalah yang lalu, masalah minggu lalu masih kita pikirin sehingga kita stres sendiri. Lupakan masalah yang lalu. Jangan ingat-ingat hal yang dari zaman purbakala. Dulu ya, dia tuh dulu, yang dulu masih diingat. Padahal di depan ada Tuhan, nggak mau dia ingat. Di depan ada Tuhan, kita nggak mau kejar. Tuhan sudah buka. Tuhan bilang apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada bakat baru. Kalau dulu bilang apa? Aduh, rezeki saya tuh diambil, dicurangin sama dia. Dia tuh jahat tuh dulu tuh. Firman Tuhan bilang apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada bakat baru, ada rezeki yang baru, ada kantau yang baru, ada bisnis yang baru, ada bakat yang baru di depan. Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Tuhan akan buat apa? Sungai-sungai di padang belantara. Itu Tuhan yang mau buat. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat apa yang sudah lalu. Arahkan pandang matamu ke depan. Supaya hidup kita apa? Ada kebenaran. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan, ada kebenaran, ada mukjizat, ada berkat yang baru, ada jalan yang baru, ada tanah Kanaan yang disebut dengan tanah yang berlimpah susu, berlimpah madu, berlimpah-limpah semuanya. Itu yang hari ini kita mau jalan ke sana. Ingatlah akan istri Lot. Jangan berpaling ke belakang. Jangan menengok ke belakang. Maju ke depan. Song-song Tuhan di depan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi tahun baru saat ini. Hari ini banyak hal baru yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Tahun ini semua bilang tahun berkat yang berlimpah-limpah untuk setiap orang. Setiap anak-anak Tuhan. Tahun ini tahun berkat berlimpah-limpah. Ada tahun pelipat gandaan, tahun pemulihan, tahun kemenangan untuk kita semua. Jangan lihat-lihat hal yang lalu. Jangan nengok-nengok ke belakang lagi. Pandang Yesus di depan. Yang kedua, kenapa istri Lot nengok ke belakang? Karena dia tidak taat. Ketidaktaatan yang membuat istri Lot dihukum. Dikatakan di Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah.
Selamatkanlah nyawamu. Istri Lot sudah lari. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ketidaktaatan istri Lot yang menjadikan dia kena hukum. Udah dibilang, jangan nengok ke belakang. Udah dikata, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Dia masih nengok ke belakang. Saya nggak tahu ada apa di belakang. Padahal itu sudah kota, sudah di bumi hanguskan sama Tuhan. Lagi pula, bagi saya adalah tidak masuk akal. Lucu sekali. Kenapa? Di belakang udah parah, udah ada hujan api dari angkasa, dari langit. Masih sempat-sempat yang nengok ke belakang, saya juga heran. Harusnya kan lari ke depan. Lari selamatin diri. Buru-buru di belakang ada apa? Ada hujan melerang. Masih sempat nengok ke belakang karena ketidaktaatan. Itulah yang menyebabkan istri Lot kena hukum. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Perhatikan baik-baik. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Perhatikan baik-baik. Jadilah anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan janganlah turuti hawa nafsu. Sebenarnya begini. Saya percaya kenapa Israel nengok ke belakang. Karena disitulah kehidupan dia. Disitulah kehidupan harta suaminya ada di situ. Sehingga dia masih nengok ke belakang. Dia memikirkan. Hawa nafsunya ada. Kemanusiaan, kedagingan secara kebutuhan ada. Kalau saya pindah ke tempat baru, saya bagaimana? Harus mulai segala-galanya dari nol. Tapi saya mau beritahu, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita taat sama Tuhan, Tuhan akan pelihara hidup setiap kita. Nah, contoh ketaatan kita dapat lihat di 2 taman. Di Taman Eden dan di Taman Getsemani. Ini adalah 2 contoh ketaatan yang kita bisa pelajari. Yang pertama di Taman Eden, ketika ketaatan dikalahkan dengan keinginan daging. Di Taman Eden terjadi sebuah peristiwa di mana Tuhan bilang apa? Jangan kau makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang pohon di tengah-tengah taman itu jangan kau makan buahnya. Pada hari kau makannya, engkau akan mati. Ketaatan dikalahkan oleh apa? Keinginan daging. Ketika Hawa melihat buah itu bagus, ada si ular bilang, kenapa kau nggak makan buah itu? Kalau kau makan buah itu, engkau akan seperti Allah. Keinginan daging, hawa nafsu, kedagingan, keinginan daging mengalahkan ketaatan di Taman Eden. Ketika Hawa mengambil buah itu, manusia jatuh dalam dosa. Terputus antara Tuhan dengan manusia. Betul, pada hari kau makan, engkau akan mati. Mati bicara terputus, terpisah daripada Tuhan. Ketaatan dikalahkan oleh keinginan daging. Dan sebaliknya, di Taman Getsemani, keinginan daging dikalahkan oleh ketaatan. Di mana Yesus, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, lalukan cawan daripadaku. Bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Saya percaya Yesus ingin hidup. Secara manusia, ingin hidup, ingin sehat, ingin baik-baik aja. Sementara Yesus tahu hukuman untuk dia apa. Dia di kayu salib, dia dicambuki. Badannya hancur. Kitab Yesaya bilang apa? Rupanya tidak seperti manusia lagi. Begitu hancur-hancuran. Ada kesakitan di sana, ada penderitaan di sana. Secara daging, secara manusia, tidak ada kita mau menderita. Kita mau sakit-sakitan. Tidak ada. Tetapi keinginan daging dikalahkan oleh ketaatan. Sama seperti ketidaktaatan istri Lot mendatangkan hukuman. Begitu pula ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden menyebabkan seluruh manusia berdosa. Tetapi ketaatan di Taman Getsemani membuat seluruh manusia selamat. Perhatikan baik-baik. Ketaatan yang kita harus pelajari. Oleh sebab itu penting kita memiliki ketaatan. Terlebih taat kepada firman Tuhan. Seperti Yesus di Taman Getsemani, dia bilang apa? Lalukan cawan daripadaku. Bukan kehendakku Tuhan,
tapi kehendak-Mu yang jadi. Ketika Maria harus mengandung Yesus, dikatakan bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ketaatan bicara tentang kepatuhan, terlebih kepada kebenaran firman Tuhan, kepada suara Allah. Buang segala hal yang tidak berguna, buang segala keinginan daging. Mulai dari kita melakukan ketaatan, karena ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Sebaliknya, ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan keselamatan. Ketaatan mendatangkan keselamatan. Seperti istri Lot. Kalau dia taat, dia selamat. Dia nggak mati. Dia nggak jadi tiang garam. Tetapi karena ketidaktaatan dia dibinasakan. Dia mati menjadi tiang garam. Oleh sebab itu pada malam hari ini, saya mau katakan, ingatlah istri Lot. Kita mau taat nggak? Seperti istri Lot, ketika istri Lot taat, kalau istri Lot taat, dia selamat. Seperti suaminya, Lot dan anak-anaknya selamat. Kalau dia tidak taat, dia akan mati. Dia akan menjadi tiang garam. Saya mau beritahu, jangan kita menuruti hawa nafsu kita, sehingga membuat kita tidak taat, sehingga membuat kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, biarlah ketaatan kita jangan dikalahkan oleh hawa nafsu. Bagaimana kita bisa tahu? Gampang. Segala sesuatu yang berguna dan membangun, itulah yang bermanfaat untuk kita. Itulah ketaatan. Tetapi segala hal yang tidak berguna, yang tidak membangun, yang tidak bermanfaat, buat apa kita lakukan? 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi syaratnya harus berguna dan membangun. Itulah yang diperbolehkan. Berguna dan membangun. Beribadah, berguna, membangun. Berdoa, berguna, membangun. Kebaktian, berguna, membangun. Baca Alkitab, berguna, membangun. Bekerja, berguna, membangun. Merokok, minum minuman keras, apakah itu berguna? Apa itu membangun? Berjudi, apa itu berguna? Apa itu membangun? Gosip, apakah berguna? Apakah membangun? Malas-malasan di tempat tidur, apakah berguna? Apakah membangun? Saudara yang bisa jawab sendiri. Kita pilih, mau berdoa atau mau tidur. Mana yang berguna, mana yang membangun. Itulah ketaatan. Itulah yang kita lakukan. Oh iya, berdoa. Itulah berguna. Itu yang berguna, itu yang membangun. Hari Minggu, kebaktian, ke gereja. Ke gereja apa ke mall? Ke gereja. Yang berguna, yang membangun. Ke mall, berguna nggak? Berguna. Membangun nggak? Belum tentu. Mungkin berguna, menghilangkan refreshing. Tetapi firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kebaktian dulu. Segala hal, kalau kita mau taat, cari yang berguna membangun. Itu ketaatan. Berguna dan membangun. Kalau kita menyenangkan Tuhan, berguna dan membangun. Tapi kalau kita mendukakan Tuhan, itu tidak berguna dan itu tidak membangun kita. Kita malah semakin hancur. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ingat apa? Ada dua hal. Di depan ada keselamatan. Jangan memalingkan diri dari keselamatan. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak taat. Kita harus menjadi orang yang taat, dan kita harus berlari ke depan, menyongsong kebenaran, menyongsong keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ketika kita berjalan ke depan, fokus pada panggilan Tuhan, fokus pada keselamatan yang Tuhan berikan. Ketaatan membantu kita melihat hal-hal apa saja yang membuat kita semakin maju, dan hal-hal apa saja yang membuat kita mundur.
Kalau kita punya ketaatan, kita bisa melihat apa-apa saja yang membuat kita hancur, apa-apa saja yang membuat kita bisa maju. Ada amin? Ketika kita belajar taat, malas-malasan, main game, merokok, begadang, kumpul-kumpul begadang di diskotik, itu tidak membangun, itu tidak bermanfaat. Itu hal-hal yang tidak berguna, yang membuat kita semakin mundur, semakin jauh daripada Tuhan. Kita bisa pintar untuk mengenali hal itu. Kalau kita punya ketaatan, kita bisa mengenali mana hal yang membuat kita hancur, mana hal yang membuat kita bangun. Ingatlah akan istri Lot, agar kita selalu memandang keselamatan, agar kita selalu maju ke depan, menyongsong keselamatan, menyongsong kebenaran, dan taat akan pengenalan kita kepada Tuhan, agar kita tidak dijatuhi hukuman. Haleluya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Firman-Mu kami dengar, bukan hanya kami dengar, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau ingat akan istri Lot Tuhan, ketika istri Lot menjadi tiang garam karena ketidaktaatan dan karena dia memalingkan diri daripada kebenaran, daripada keselamatan yang pada Tuhan berikan. Kami tidak mau Tuhan, kami mau ingat-ingat, kami mau berjalan maju kepada keselamatan, kepada kebenaran yang Kau berikan, dan kami mau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah firman yang sudah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman yang akan berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat ini kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.